salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al abna'ahum wa dhurriyyatihim shalihin shalihat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alna muqimis shalah min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana wa hab lahum minas shalihin. Rabbana hab lana wa hab lahum minas shalihin. Allahumma sahihum ya Allah, Allahumma sahihum fi wilayatina, Allahumma sahihum fi wilayatina kama sahihta an Maryam. Allahumma nas'aluka suhulata wal yusra, yassir wa la tu'assir, fa inna kulla amrin yasir laka yasir, fa inna kulla amrin yasir laka yasir. Yassirhunna fi wilayatihinna, Allahumma ij'alhunna fi salamatin wa afiyatin fid din wa dunya wal akhirah. Qabalna ya Allah bi tilawatik, qabalna bi tilawatina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga yang pada sakit, warga orang sakit, terutama keluarga besar yang pada sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan kesabaran. Allahumma nas'aluka min syarri ma tasna'u Allah min jama'atil aqrabatina. Ismihim sifa'anna yuwadil sukaman Allahumma syafi la syafi illa anta. Ismihim sifa'anna yuwadil sukaman Allahumma afril as-sabra alaihim, afril as-sabra alaihim. Allahumma syafi la syafi illa ismihim sifa'anna yuwadil sukaman Allahumma nas'aluka syifa' lahum sifa'anna yuwadil sukaman. Tabarruku min Allah bi tilawatina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir kita doakan juga di antara keluarga besar ada yang tahun ini, tahun depan berangkat haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan. Di antaranya ya Umi, terus Pak O'ok dan putranya. Yang lain-lain mudah-mudahan nyusul ya, yang belum haji, yang haji mudah-mudahan Mindo, mudah-mudahan biaya dan siapa lagi? Biaya dengan suaminya dan iya, yang bersama di situ dulu ya, Umi, Pak O'ok dan putranya Abayu, kemudian Jaya dan Pak Nana. Siapa lagi satunya itu, ada lagi kan satu, 3 orang lagi. Ya mudah-mudahan ini yang di sini, yang dari Bandung, Amomo, kemudian Adik dan Upi, sadena, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura, sa'yhum sa'yan mashkura. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura, sa'yhum sa'yan mashkura. Allahumma hawwin safarahum, Allahumma hawwin safarahum, Allahumma tasahhib safar wa khairil ahli, Allahumma tasahhib safar wa khairil ahli. Allahumma zidhum zawidhum al-taqwa wa minal amal ma tarda, zawidhum al-taqwa wa minal amal ma tarda. Allahumma ja'al hajjahum mabrura, sa'yhum sa'yan mashkura, tambahum damban mawfura. Allahumma nas'aluka salamatan ya Allah wa rizqan ya Allah. Yassir wa la tu'assir, fa inna kulla amrin yasir yasir. Yassirhum ya Allah fil haji, yassirhum fil hadi, yassirhum fil hadi. Allahumma salam, Allahumma salam, Allahumma salam, Allahumma salam Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakat tilawatina lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekalian pelajaran bagi kita untuk mendoakan. Doa yang paling didengar oleh Allah itu adalah doa yang tidak diketahui oleh orang yang kita doakan. Maka jangan medit-medit, jangan bakhil-bakhil kita mendoakan siapa saja, terutama warga yang kita ingin doakan. Wallahu a'lam. Kajian malam ini disampaikan oleh AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin.
Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Amma ba'du. Orang tua, Abi Umi yang saya hormati, Mas Tuhan, keluarga Kiai Haji Adnan yang juga saya hormati. Insyaallah malam ini akan membahas beberapa pembahasan dari kitab Tahdzibu Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maudud, ringkasan kitab kado untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan bayi yang akan lahir. Jadi ini karangan Abu Bakar Al-Ma'ruf Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat tahun 791 Hijriah. Tapi ini rangkumannya, dirangkum oleh Dr. Sultan bin Nasir. Kitab aslinya berjumlah kurang lebih 360 halaman. Ini dirangkum jadi 177 halaman. Kitab yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang anak-anak yang akan lahir atau bayi-bayi yang akan lahir. Tentu malam ini tidak cukup untuk membahas satu buku seluruhnya, tapi insya Allah akan dibacakan bab-bab awal daripada kitab ini. Yang pertama adalah bab fi istihbabi thalabil aulad, bab yang menjelaskan tentang dianjurkannya memiliki anak. Yang kedua, bab fi karahati tasakhutu ma wahaballahu lahu minal banat, bab yang menerangkan tentang dilarangnya atau dibencinya seseorang mengeluh ketika Allah berikan kepadanya dikaruniai anak perempuan. Ini adalah salah satu bab yang membahas tentang kebiasaan adat jahiliyah terdahulu, yang mana mereka merasa malu jika dikaruniai anak perempuan. Dan selanjutnya. Bab yang pertama adalah tadi bab yang menjelaskan tentang bahwasanya dalam agama ini Allah SWT dan juga Rasulullah SAW menganjurkan kepada umat ini untuk memiliki anak. Allah SWT berfirman, qala Allah Ta'ala fal'ana bashiruhunna wabatagu ma kataballahu lakum. Al-Baqarah ayat 187. Maka sekarang bashiruhunna, pergaulilah mereka, yaitu istri-istri, wabatagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Diriwayatkan dari Imam Syu'bah, dari Imam Hakam, daripada Mujahid bahwasanya wabatagu ma kataballahu lakum, carilah apa yang telah ditetapkan Allah kepada kalian. Maksudnya carilah atau perolehlah daripada istri-istri kalian itu anak. Jadi ini perintah daripada Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda daripada Anas bin Malik, kana Rasulullah ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anil tabattul nahyan syadidan. Rasulullah SAW itu memerintahkan kaum muslimin untuk menikah dan melarang dengan pelarangan yang sangat keras daripada membujang. Wa yaqulu tazawwajul waduda al-waluda. Kemudian Rasul mengatakan, nikahilah istri-istri yang penyayang dan nikahilah istri-istri yang juga subur. Fa ini mukatsirun bikumul anbiya yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, berbangga menjadi umat yang terbanyak di kalangan para nabi kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Hatim dalam sahihnya. Kemudian Nabi juga pernah ditanyakan oleh seseorang sahabat dari riwayat Ma'qil bin Yasar bahwasanya Nabi itu pernah ditanyakan, sesungguhnya saya ingin menikahi
perempuan yang memiliki hasabin wa jamalin, memiliki harta dan kecantikan. Wa innaha la talidu, akan tetapi walaupun perempuan itu kaya dan cantik, dia tidak bisa memiliki keturunan. Kemudian orang tersebut meminta meminta anggapan dari Nabi, meminta pemikiran dari Nabi. Afata'azawwajuha, apakah aku harus menikahinya? Kemudian Nabi mengatakan la, tidak. Orang itu bertanya kembali, Nabi juga menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian menyebutkan hadis yang sama seperti yang di atas, tazawwajul waluda, nikahilah perempuan yang dapat melahirkan ataupun dapat memiliki anak. Fa inni mukatsibun bikum, sesungguhnya aku berbangga menjadi umat yang banyak di antara umat-umat nabi-nabi yang lain. Tadi ayat ataupun hadis-hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi dan Allah SWT memerintahkan memiliki anak juga adalah perintah syariat, dan insya Allah apa yang Allah perintahkan di sana juga ada janji-janji Allah bagi mereka yang taat kepada perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW tersebut. Kemudian pasal selanjutnya di sini disebutkan juga, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bagaimana misalnya hukum atau ganjaran bagi seorang orang tua yang keguguran. Seorang tua yang keguguran. Kemudian menyebutkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW, sigoruhum da'ami surjannah, bayi yang keguguran itu da'ami surjannah, menjadi penghuni surga. Yalqa ahaduhum abahu, nah nanti ketika di surga kelak, di akhirat kelak, bayi-bayi yang meninggal tersebut, yang keguguran dan sebagainya, akan menemui orang tuanya. Fayakhudhu binahiyati thawbihi aw yadihi, kemudian dia akan meraih baju orang tuanya ataupun akan meraih tangan kedua orang tuanya. Kama akhoda'ana bisonifati thawbika hada, sebagaimana aku, kata periwayat di sini Abu Hurairah, mengambil tanganmu sekarang. Fala yufariquhu hatta yudkhilahullahu abahul jannah, dan anak tersebut tidak akan melepas tangan kedua orang tuanya sampai kedua orang tua tersebut masuk surga. Ini ganjaran bagaimana seseorang itu memiliki anak, meskipun qadarullah anak tersebut misalnya keguguran dan sebagainya. Apalagi misalnya anak tersebut lahir soleh, justru hal tersebut adalah hal yang lebih baik lagi, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, salah satu amalan yang tidak terputus adalah doa anak yang soleh. Ini pasal tadi menambahkan penguatan tentang anjuran memiliki anak. Kemudian bab yang selanjutnya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan istihbabi bisyarati man wulidalahu waladun wa tahniatihi. Jadi di sini dalam kitab ini dianjurkan untuk menyebarkan kabar gembira tentang kelahiran seseorang anak. Imam Ibnu Qayyim kemudian mengutip ayat As-Saffat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Kemudian kami beri kabar gembira Nabi Ibrahim dengan anak yang penyabar. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, dan kami berikan kabar gembira tentang kelahiran anak yang sabar, yaitu Ismail. Dan juga Allah SWT mengatakan, berfirman dalam surat Maryam, ya Zakaria inna mubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya
lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami nubasyuruka, memberitahukan kabar gembira kepadamu dengan anak yang dinamai dengan Yahya. Dua ayat ini menjelaskan bahwasanya dianjurkan ya untuk memberitahukan kabar gembira tentang kelahiran seorang anak. Dan juga Nabi Muhammad SAW walam maulidan Nabi basyarat bihi Thuwaibatu ammahu Aba Lahab wa kana maulaha wa qalat qad urida lailata li Abdillah ibnun. Nabi juga ketika lahir, Nabi Muhammad SAW Thuwaibah memberitahukan kelahiran Nabi Muhammad SAW kepada Aba Lahab. Dan Abu Lahab ini adalah majikannya Thuwaibah. Ketika tahu bahwasanya saudaranya yaitu Abdullah melahirkan anak yaitu Nabi Muhammad, kemudian Abu Lahab itu membebaskan Thuwaibah daripada perbudakannya. Adapun doa jika seseorang mendengar kerabatnya lahiran ataupun saudaranya lahiran ataupun sahabatnya lahiran, sebagaimana dinukilkan daripada Hasan Al-Basri, beliau berdoa dengan doa burika laka fil mauhub atau barakallahu laka fil mauhub, barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberkahi kamu dari apa yang Allah berikan, yaitu anak. Wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Ini doanya Hasan Al-Basri. Kalau panjang mungkin kita cukup dengan barakallahu fil mauhub. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perkara yang berkenaan dengan keluarga dan dari awal sampai nanti di akhirat, yang paling inti kita ambil satu pelajaran adalah kesalehan. Yang pertama hamil pasti istrinya Adam. Siapa itu? Hawa. Kita lihat di Al-Quran apa yang dilakukan Nabi Adam dengan Hawa ini ketika masa hamil. Di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Terlihat bahwa Nabi Adam alaihissalam setelah mencampuri Hawa, di Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Kemudian falamma tawassaha hamalat hamlan khafifa famarrat bihi falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Setelah Nabi Adam alaihissalam mencampuri istrinya Hawa, hamalat hamlan khafifa, terasa kehamilan yang ringan. Famarrat bihi, kemudian seiring dengan perjalanan waktu hamilnya Hawa itu terasa berat ya. Falamma asqalat, maka tatkala terasa berat, ini biasanya mulai di hadis-hadis Rasulullah SAW dimulai dari bulan usia 120 hari, berarti berapa bulan? 4 bulan. Yang dalam hadis itu dalam hadis sahih disebut bahwa dalam masa 4 bulan Allah kemudian meniupkan roh, kemudian juga menentukan rezeki, menentukan nasib bahagia atau celaka ditentukan pada saat itu ya. Maka Nabi Adam setelah terasa oleh istrinya ya, kandungannya agak berat, ini yang paling penting, da'awa Allah rabbahuma ya.
kedua-duanya Adam dan istrinya Hawa itu dua-duanya berdoa pada Allah. Apa isi doanya? Lain ataitana solihah, ya. Jadi berdoa tentang kesolihan. Jadi dimulai dari sejak masa hamil, ya, terutama ini yang orang tua, ya. Sekarang yang mengalami, yang akan mengalami juga dimulai kesolihan itu sejak masa kandungan, ya. Lain ataitana solihan dan akunan dan syakirin. Ini nanti seragam para nabi juga. Doa-doa favoritnya itu adalah doa dan kesolihan itu. Seperti Nabi Ibrahim misalnya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kenapa kesolihan penting? Ada 4 ayat dalam Al-Quran bahwa kesolihan ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah kesolihan nanti menjadi tiket, ya, untuk kita rombongan sekeluarga masuk surga, ya. Ada 4 ayat di Al-Quran yang menyebutkan bahwa dengan kesolihan keluarga itu menjadi tiket untuk rombongan bersama-sama masuk surga. Di antaranya di surat Ar-Ra'd, ya. Ar-Ra'd, nanti juga ada surat At-Tur, dan ada 2 surat lagi yang di Al-Quran mirip ayatnya. Intinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden yang ke dalamnya masuk orang-orang bersama dengan wa man salaha min abaihim, bersama dengan bapak-bapak mereka yang saleh, wa azwajihim, dan juga istri-istri mereka yang saleh, wa dzurriyyatihim, dan turunan mereka yang saleh. Jadi kesalehan ini bisa mempertemukan nanti keluarga sama-sama masuk surga, ya, rombongan masuk surga. Wa man shalaha min abaihim. Di antaranya pentingnya kesalehan sampai menentukan tempat akhir kita, ya. Kan tempat akhir itu hanya 2, jangan pilih yang satu. Yang pertama adalah surga, yang kedua neraka, ya. Kita milih mudah-mudahan surga, ya. Dan untuk bersama keluarga dan turunan, istilahnya wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi rombongan bareng-bareng ini. Istilah wa man shalaha itu, ya. Allah menyebut kesolehan dulu di ayat ini. Syaratnya ada sama-sama soleh. Mudah-mudahan kita ada Allah Subhanahu wa taala yang besar ini, dan kita turunan-turunan kita, ya Allah, diberi kesolehan. Amin ya rabbal alamin. Tentang turunan yang tadi juga di zaman jahiliyah itu ada merasa malu kalau hanya dikaruniai anak perempuan saja. Dan 2 ayat di Al-Quran menjelaskan itu. Malahan di zaman awal jahiliyah anak perempuan dirasa jadi beban, makanya waktu kecil dibunuh zaman jahiliyah. Istilahnya al-mau'udah di surat Takwir, wa idal mau'udatu su'ilat bi'idam bin kutilat. Nanti anak-anak kecil yang perempuan yang dibunuh waktu kecil itu zaman jahiliyah akan ditanya, kenapa kamu dibunuh oleh orang tuamu? Maka nanti jawabannya di Al-Quran sudah ada, yaitu khasyat imlak. Rata-rata mereka adalah takut jatuh miskin, ya. Bahasa Sundanya mungkin sieun teu kaparaban. Nauzubillah min khasyat imlak. Maka di Al-Quran nanti ini harus diterima di surat Syura di bagian akhir, bahwa jenis kelamin itu adalah ya ketentuan Allah aja. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Malahan di Al-Quran ini di surat Syura itu kemungkinan orang di keluarga ada 4 kemungkinan. Pertama mungkin yahabu inasa, Allah akan berikan semuanya keturunannya perempuan semua. Kemudian yang kedua yahabu ad-dzukura, kemungkinan laki-laki semua. Yang ketiga kemungkinan dzukra wa inasa, campur, ada laki-lakinya ya perempuan. Yang keempat ada akima, kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang ditakdirkan mandul. Jadi
tentang jenis kelamin ini lengkap di Quran itu, tinggal diterima saja sebetulnya. Kalau anaknya semuanya perempuan, pasti mantunya laki-laki nanti. Itu aja. Kalau anaknya semuanya laki-laki, pasti mantunya perempuan. Dan kabar gembiranya, kenapa kita ingin anak perempuan? Ternyata seperti saya yang mengalami itu, kan sama keinginan juga, ingin punya ya laki-laki perempuan. Ternyata Allah mentakdirkan anak pertama laki-laki, yang kedua jangan. Itu magat. Akhirnya laki-laki semua. Ada hiburannya, kemudian pasti mantunya adalah perempuan. Dan yang paling ininya kabar gembira itu datangnya tidak usah yang perempuan itu yang didambakan yang mantunya itu, tidak usah dirawat dari kecil, datangnya langsung besar, ya kan enak itu, nggak usah ganti popok, nggak usah apa gitu. Pokoknya gampang, pokoknya tinggal hiburan aja, menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Di Quran di akhir-akhir surat Asy-Syura disebutkan tentang jenis kelamin ya yang dikaruniakan sebuah keluarga. Dan yang terakhir itu adalah orang mungkin mandul. Yang mandul gimana ini? Kan ada itu ya di antara jamaah itu ada yang tidak punya anak tuh. Tadinya itu sedih aja. Ternyata di Quran itu ada kabar gembira bagi mereka. Ya bagi yang mandul itu. Di surah Al-Kahfi Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala." Ya. Ternyata ini kabar bagi orang, kabar gembira bagi orang mandul. Memang Quran itu di awal Al-Kahfi dan banyak ayatnya juga wa yubashshiral mu'minin alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Quran ini akan memberikan kabar gembira. Yang punya anak ada kabar gembira dengan anak. Yang tidak punya anak gimana? Ada kabar gembiranya juga. Makanya mendengar ayat ini itu sebagian jemaah jadi lega. Oh, dari dulu saya pusing Pak Ustaz katanya, enggak punya anak. Ada. Apa yang lebih baik dari anak? Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wal baqiyatus sholihatu khairun ya. Lebih baik kata Allah inda rabbika sawaban wa khairun amala. Jadi al baqiyat sholihat ini lebih baik daripada anak dan harta. Pertanyaannya kenapa al baqiyatus sholih ini lebih baik daripada anak dan harta? Maaf. Sebab kalau anak ya dididik dari kecil, soleh sudah dididiknya berusaha soleh sejak mau nikah sudah prosesnya bagus. Tapi kan akhirnya tidak pasti jadi soleh ya. Walaupun harapan kita soleh. Ya betapa banyak kan yang dididik sudah mudah dipilihkan sekolahnya favorit segala macam, akhirnya juga tidak soleh. Takdirnya itu. Kalau sudah Allah nakdirkan, tidak usah ditanya. Nanti di Al-Quran disebut la yus'alu amma yaf'aluhum yusalun. Kalau ada kejadian begitu, takdir begitu, tidak usah diprotes Allah, tidak usah ditanya. Ya, tinggal diambil hikmahnya saja. Kenapa al-baqiyat sholihat ini disebut lebih baik pada anak? Kalau al-baqiyat sholihat itu pasti sejak dilakukan pasti jadi kebaikan. Apa al-baqiyat sholihat? Kata Utsman bin Affan diantaranya adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Yang disebut al-baqiyatus sholihat di antara keterangannya adalah bacaan subhanallah. Ini sejak dibacakan sudah jadi kebaikan. Daripada dibandingkan anak tadi, anak dididik di kecil anak belum tentu jadi soleh akhirnya itu. Ya walaupun harapan kita ingin soleh. Tapi kalau al-baqiyatus sholihat ketika dibaca subhanallah walhamdulillah dan seterusnya sudah jadi kesolehan. Maka disebut khairun ilallah itu. Khairun lebih baik ya sebagai harapan-harapan dari pahala. Wallahu alam, banyak sekali yang bisa kita ambil di Quran sudah lengkap sebetulnya ya. Termasuk nanti kalau lahiran ada kabar gembira. Terutama tadi doa-doa tentang kebarokahan. Banyak juga variasi doa di Al-Quran tentang orang yang berlahiran, di antaranya dicontohkan di keluarga Imran itu ya. Ada doa di surat Ali Imran itu u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim ya. Bisa juga
Doa-doa begitu. Kalau tidak hafal, bahasa Arabnya adalah doa untuk dijauhkan dari gangguan setan. Sebab anak kecil itu rentan masih ya, serba lemah gitu ya. Tapi maaf ya, ada rahasia di Nabi SAW. Kalau orang tuanya ketika memproses dulu berdoa sebelum bercampur itu, maka anaknya akan dijauhkan dari sibyan di hadis. Akan dijauhkan dari gangguan setan. Setannya bayi itu namanya sibyan. Ya. Tapi entong disundakan teh salah ya teh. Menterjemahkan oke. Sebab artinya apa? Ibu. Sibyan artinya bayi. Berarti indung budak. Bukan. Itu nama bayi. Nama setannya bayi sibyan. Itu akan dihindarkan oleh Allah kalau orang tuanya dulu waktu memprosesnya berdoa. Jadi sebetulnya serahasia apapun ya, yang dilakukan suami istri itu diantaranya akan terbukti di anaknya. Maksudnya bagaimana? Kalau anaknya sering diganggu setan, meureun tadina tengah doa. Gitu-gitu aja sebetulnya. Sebab Nabi kan menjamin bahwa yang berdoa itu ketika begitu nanti anaknya tidak akan diganggu setan. Itu banyak pengalaman-pengalaman tuh. Datang kadang-kadang Ustaz kita teh barangkali nangis teu cai panonan, macam-macam ada ceritanya itu. Tapi ternyata ada ruqyahnya segala macam itu kesananya. Kemudian juga Nabi Ibrahim ketika dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibar Ismail. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa variasi dalam Al-Qur'an. Di antaranya tadi juga disebut oleh Imam Hasan Basri tentang mendoakan bayi yang berlahiran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, intinya kita doakan anak-anak kita, turunan kita, mudah-mudahan diberi kesolehan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka ikuti tuntunan-tuntunan Nabi, di antaranya tadi tuntunan Quran, terutama yang masih produktif dan masih sedang hamil. Ayo kata anak sekarang tuh gaskeun doanya, gaskeun. Ya. Pacu doanya itu. Seperti Nabi Adam dengan Hawa, da'awallah ya, da'awallah. Tain ataitana sholihah, tentang kesolehan aja. Doakan anak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ini semua sebagai kebaikan dan hikmah, dan mudah-mudahan turunan-turunan kita Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak-anak yang saleh yang mendoakan kita ketika nanti kita wafat. Dan kita mudah-mudahan nanti seperti ayat yang tadi di surat Ar-Ra'd, mudah-mudahan nanti rombongan ke surga ya. Rombongan ke surga. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.